Yang pertama, pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi. Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakikat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok masyarakat. Di dalam kelompok ataupun organisasi selalu terdapat bentuk kepemimpinan yang merupakan masalah penting untuk kelangsungan hidup kelompok yang terdiri dari atasan dan bawahannya. Hubungan yang dilakukan oleh unsur pimpinan antara lain kelangsungan hidup berorganisasi untuk mencapai perkembangan ke arah yang lebih baik dengan menciptakan hubungan kerjasama dengan bawahannya. Hubungan yang dilakukan oleh bawahan selalu sudah tentu mengandung maksud untuk mendapatkan simpati dari pimpinan yang merupakan motivasi untuk meningkatkan prestasi kerja ke arah yang lebih baik. Hal ini tergantung dari kebutuhan dengan cara masing-masing individu karena satu sama lain erat hubungannya dengan keahlian dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Pembahasan komunikasi organisasi antara lain menyangkut struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses perorganisasian, serta budaya organisasi. Komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain, meliputi arus komunikasi yang vertikal dan horizontal. Yang kedua, definisi interpersonal skill. Keterampilan interpersonal adalah keterampilan untuk mengenali dan merespon secara layak perasaan, sikap dan perilaku, motivasi serta keinginan orang lain. Bagaimana cara diri kita mampu membangun hubungan yang harmonis dengan memahami dan merespon orang lain merupakan bagian dari keterampilan interpersonal. Keterampilan seorang pemimpin dalam membangun hubungan antar pribadi yang efektif dengan staf atau pihak lain merupakan salah satu kunci penting keberhasilan proses kepemimpinan, terlebih lagi dalam konsep pendidikan orang dewasa dan dalam dunia pendidikan secara umum. Faktor penting yang mempengaruhi kualitas interpersonal seseorang dibagi menjadi 4, yaitu persepsi interpersonal seseorang, yang kedua konsep diri, yang ketiga atraksi interpersonal, yang keempat hubungan interpersonal itu sendiri. Ilustrasi dari interpersonal skill adalah bagaimana seorang berinteraksi dengan orang lain dalam suatu lingkup sosial, menghormati orang lain, menjalin kerjasama yang baik dengan orang lain, mengungkapkan pemikiran, perasaan, ataupun harapan kepada orang lain dengan cara yang baik tanpa merugikan orang lain, dan dapat digambarkan seberapa baik interpersonal yang dimiliki seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi interpersonal. Pertama, faktor situasional. Faktor situasional dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama deskripsi verbal. Deskripsi verbal merupakan gambaran umum yang muncul atau dimunculkan tentang seseorang melalui bahasa verbal. Pengaruh kata pertama, perkenalan dengan istilah primary effect. Bagi seorang pimpinan, penggunaan primary effect menjadi sangat penting karena kita akan senantiasa dihadapkan dengan berbagai kenyataan dan pernyataan yang tentu saja beragam, baik kualitas, isi maupun cara menyajikannya. Yang kedua, petunjuk proksemik. Proksemik merupakan studi tentang penggunaan jarak dalam menyampaikan pesan. Jarak terbagi ke dalam 4 corak, yaitu jarak publik,
jarak sosial, jarak personal, dan jarak akrab. Dalam konteks ini, keakraban seseorang diindikasikan oleh seberapa dekat posisi orang itu dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, petunjuk kinestik. Petunjuk kinestik merupakan persepsi seseorang yang dilandasi oleh gerakan yang ditunjukkan oleh orang itu. Sebagai contoh, jika Anda menerima seorang tamu dan Anda melihat tamu itu masuk dengan membungkuk, berjalan tertati-tati, kemudian duduk dengan tidak berani menatap Anda. Yang keempat, petunjuk wajah. Petunjuk wajah juga mempengaruhi persepsi interpersonal seseorang. Kita dapat memperkirakan beratnya persoalan yang dialami seseorang dari cara orang itu menampakkan wajahnya. Demikian pula jika kegembiraan yang diperoleh. Yang kelima, petunjuk paralinguistik. Paralinguistik merupakan cara bagaimana orang mengucapkan lambang-lambang verbal, misalnya intonasi suara, tempo bicara, dan gaya verbal atau dialek. Melalui petunjuk ini, orang yang suaranya keras dapat dipersepsi sebagai suatu bentuk kemarahan, dan orang dengan tempo bicara yang lambat, ragu-ragu, dan tersendat-sendat akan difahami sebagai ungkapan rendah diri atau kebodohan. Yang keenam, petunjuk artifaktual. Petunjuk artifaktual itu meliputi segala macam penampilan, sejak potongan tubuh, kosmetik yang dipakai, baju, tas, pangkat, badge, dan atribut-atribut lainnya. Faktor yang kedua, faktor personal, dibagi atas 3, yaitu pertama, pengalaman. Faktor pengalaman akan mempertajam seseorang membaca sebagai petunjuk kinestik. Jika Anda seorang fasilitator yang berpengalaman, Anda akan segera bisa menangkap apakah audiens Anda tertarik dengan penjelasan Anda atau tidak. Jika ketidaktertarikan yang dimunculkan, maka Anda harus segera mengubah strategi pembelajaran Anda. Yang kedua, motivasi. Motivasi seseorang akan tampak dari seberapa besar usaha yang dilakukan orang itu dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya. Ketika kita melihat orang sukses, maka kita akan mempersepsi bahwa orang itu memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai kesuksesannya. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian merupakan karakteristik yang khas yang ada pada diri individu yang mempengaruhi persepsi interpersonal. Mekanisme pertahanan individu yang akan tampak dari karakteristik kepribadian ini, seseorang yang sangat defense terhadap pendapatnya akan dipersepsi sebagai orang yang keras kepala atau mungkin teguh pendirian. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi kualitas hubungan interpersonal orang itu. Berikut manfaat yang didapat jika mempunyai interpersonal skill. Yang pertama, menjadikan diri lebih percaya diri dari sebelumnya. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Yang ketiga, sering mendapatkan tawaran untuk menjadi pimpinan di beberapa organisasi. Yang keempat, dapat mengatur emosi dengan baik dari sebelumnya. Yang kelima, dapat lebih mudah memecahkan masalah. Yang keenam, dapat melakukan komunikasi lebih baik. Yang ketujuh, berani menyampaikan pendapat. Yang kedelapan, berani berbicara di depan umum. Yang kesembilan, berani bernegosiasi dengan cara yang lebih baik. Yang kesepuluh, lebih dapat menghargai dan dihargai. Berikut dimensi keterampilan interpersonal. Yang pertama, hubungan antar pimpinan. Hubungan antara pimpinan sangat diperlukan dalam membangun hubungan harmonis antar pemimpin demi kerjasama karena biasanya ada hubungan antar kegiatan atau proyek yang dikerjakan agar dapat saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan pimpinan. Yang kedua, hubungan pimpinan dengan staf. Interpersonal skill sangat bermanfaat dalam membangun komunikasi dan kerjasama antara pimpinan dengan bawahannya. Pimpinan harus tahu dengan baik kondisi bawahannya agar dapat mengetahui persis kinerja stafnya. Selain itu, pemimpin juga harus mampu memotivasi dan
teladan yang baik kepada bawahannya sehingga tidak ada kesenjangan antara pemimpin dengan bawahannya. Yang ketiga, hubungan antar staf pelayanan. Hubungan yang harmonis dapat diciptakan melalui komunikasi antar staf dalam tim kerja karena pada hakikatnya harus ada kesinambungan antar staf agar dapat membangun hubungan yang harmonis. Oleh sebab itu, staf harus dibekali interpersonal skill agar mampu bekerja sama antar staf dan tujuan bersama pun tercapai. Yang keempat, hubungan staf pelayanan dengan warga penerima pelayanan. Keterampilan berkomunikasi sangat membantu staf pelayanan dengan warga penerima layanan karena pada hakikatnya keduanya saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Staf dapat memasarkan produknya dengan baik kepada masyarakat jika dia mempunyai kecakapan atau keterampilan dalam berkomunikasi, sehingga dia harus mampu mengkomunikasikan produknya kepada masyarakat agar masyarakat percaya dan membeli produknya. Yang kelima, hubungan antar sesama penerima layanan. Hubungan antar penerima layanan juga dapat dibangun dengan bekal interpersonal skill agar tidak ada kesalahpahaman dalam komunikasi.